Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Poco X3 NFC. Dengan kondisi handphone sudah saya bongkar ya teman-teman, karena rencana ini untuk mengerjakan di bagian yaitu soket fleksibel mainboard, karena untuk kerusakannya itu tidak bisa dicas dan buzzer atau suara speakernya itu tidak bisa, dan mikrofon atau mic perekam suara itu juga tidak bisa teman-teman. Dan juga ada kendala lain yaitu di bagian sinyal juga tidak muncul. Jadi untuk infonya sudah saya bongkar. Kita cek untuk di bagian ini adalah fleksibel mainboardnya. Kita cek dulu di bagian ini adalah ada bagian titik jalurnya ya teman-teman. Kita koreksi dulu apakah ada jalur yang putus, dan juga di bagian ini di bagian soket konektornya ternyata sudah pernah diganti namun tidak sesuai ya teman-teman, karena seharusnya itu bentuknya bukan seperti itu. Di tahap ini kita coba untuk melepasnya dulu dengan cara kita gunakan solder. Kita tatakin untuk fleksibelnya ke solder, kita kasih flux secukupnya saja untuk mengangkat atau untuk mempermudah melepas soketnya. Kita cek dulu, ternyata sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Kita coba untuk bersihkan dulu teman-teman. Kita koreksi apakah ada jalur yang putus atau tidak. Untuk langkah ini kita bisa belajar ya teman-teman, untuk mengetahui di bagian kaki dan juga jalurnya. Jadi lebih mudah apabila kalian tidak mau ribet mengerjakan seperti ini, kalian bisa langsung mengganti spare partnya, yaitu mengganti fleksibel mainboard, karena banyak yang sudah dijual teman-teman. Tapi kalau stok tidak ada atau tidak ada yang jual, ya terpaksa kita bisa memperbaikinya, dan sekaligus kita bisa belajar untuk memperbaiki soket konektor yang ada di bagian fleksibel tanpa harus kita mengganti yang baru. Di bagian ini kita siapkan untuk LCD bekas, yaitu LCD Vivo S1 yang sengaja saya ingin mengambil soketnya. Kita samakan dulu dengan fleksibel, maksud saya soket fleksibelnya. Apabila pin dan bentuk kaki soketnya itu sama, kita bisa mengambilnya. Dengan cara kita bisa mengerjakan seperti ini tanpa usah kita mengganti fleksibel yang baru, dan juga teknik untuk mengambil atau melepas soketnya kita bisa menggunakan solder. Itu jauh lebih aman dibanding menggunakan blower teman-teman. Setelah kita ambil soketnya, kita bersihkan dulu dari sisa flux. Oke, pastikan untuk di bagian kakinya itu masih utuh dan bagus ya teman-teman. Dan di tahap ini kita koreksi apakah cocok dan sesuai kaki pinnya itu jumlahnya sama atau tidak. Oke, ternyata cocok ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya sebelum kita pasang, kita rapikan dulu di bagian ini adalah kaki di bagian fleksibel soket mainboardnya. Jika ada tenol yang tidak rata, kita ratakan dulu atau kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan dulu di bagian tengah. Jika ada tenol yang ketebalan, kita rapikan dulu teman-teman. Yang tujuannya agar nanti saat proses pemasangan itu bisa presisi. Dan di bagian ini kita lapisi menggunakan cairan UV atau cairan hijau, atau bisa disebut cairan PCB ya teman-teman. Setelah kita menunggu lemnya kering, kita kerik dulu apabila ada kaki soket atau pin kaki yang tertutupi oleh cairan warna hijau. Kita kerik dulu, yang tujuannya agar nanti saat proses pemasangan itu bisa terpasang dengan di bagian soketnya teman-teman. Oke, jika terasa sudah selesai untuk kita rapikan kakinya, selanjutnya kita siapkan soldernya, dan lanjut kita siapkan soketnya atau soket bekas yang
sudah tidak terpakai atau kita mengambil dari soket LCD bekas yang sudah tidak terpakai. Oke, kita ambil posisi yang nyaman dan lalu kita letakkan fleksibel ke solder sambil kita kasih flux sedikit. Oke, kita letakkan fleksibelnya hingga kondisinya itu cairannya atau fluxnya itu mendidih ya teman-teman. Sambil kita letakkan seperti ini dan kita bisa sambil mempresisikan dan juga kita menekan pelan-pelan, yang tujuannya agar kaki soket bisa menempel ke bagian kaki fleksibelnya. Oke, jika kurang presisi kita presisikan dulu dan kita bisa menambahkan flux sedikit untuk memaksimalkan pemasangannya. Kita letakkan atau kita panasi menggunakan solder lagi. Oke, jika sudah terasa selesai untuk pemasangannya sudah presisi dan untuk kakinya sudah tersambung dengan sempurna, selanjutnya kita bisa membersihkan dari sisa-sisa fluknya. Oke, setelah kita bersihkan, kita cek ulang untuk kondisinya, apakah sudah terpasang dengan presisi dan rapi atau tidak. Oke, ini adalah bentuk selesai pemasangannya ya teman-teman. Alhamdulillah terpasang presisi dan tidak ada kaki yang miring atau tidak ada kaki yang kurang rapat atau kurang presisi. Jadi terpasang dengan presisi dan sukses untuk pemasangannya. Untuk di bagian ini sengaja saya kerik karena di bagian belakang fleksibel itu seharusnya ada logam seperti ini atau logam untuk pelindung fleksibel ya teman-teman. Saya mengambil dari fleksibel LCD yang bekas tadi yang sudah kita ambil dari soketnya, kita gunakan sebagai pengganti pengaman fleksibelnya. Kita kerik dulu ya teman-teman, yang tujuannya agar nanti bisa menempel dan lebih awet agar tidak mudah lepas. Untuk lemnya saya menggunakan lem Korea atau lem Alteco. Kita presisikan dan kita tekan sedikit seperti ini, dan setelah lemnya kering kita cek ulang, dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita memperbaiki soket konektor fleksibelnya. Jadi kita bisa belajar untuk pengerjaan seperti ini ya teman-teman, tapi jauh lebih mudah kita ganti. Tapi alhamdulillah untuk pengerjaan kita bisa mengambil pelajaran dari meskipun dibilang sepele, bukan sepele ya teman-teman, kita bisa belajar dari apa yang kita kerjakan agar bisa mengerjakan dengan teliti dan ekstra hati-hati dari setiap pengerjaan yang kita lakukan. Oke, tinggal kita mengetes ulang untuk fungsi dari buzzer atau speaker musik dan juga mikrofon, dan beserta kita tes segala fungsi dari kabel fleksibel mainboard itu sendiri ya teman-teman, karena banyak jalur. Untuk di bagian fleksibelnya itu terdapat jalur charger, untuk fast charging juga kita tes atau kita koneksikan menggunakan charger. Oke, terhubung untuk koneksi pengisian baterai ya teman-teman, atau untuk casnya sudah tersambung. Kita cek apakah support fast charging atau tidak. Oke, alhamdulillah untuk persentase baterainya ada di angka 50% dan juga ada notifikasi pengisian daya cepat. Kita cek menggunakan perekam video teman-teman. Cek flash dicoba 1 2 3 dicoba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek flash dicoba 1 2 3 dicoba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek flash dicoba 1 2 3 dicoba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek flash dicoba 1 2 3 dicoba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba 1 2 3 dicoba cek.
Oke, sudah selesai kita tes videonya, sekarang kita tes nada deringnya. Oke, alhamdulillah untuk suara nada dering bisa berfungsi dengan normal, dan untuk chargernya support isi daya cepat atau fast charging ya teman-teman. Oke, setelah kita tes semua bisa berfungsi dengan normal, mulai dari charging dan juga mikrofon sama suara nada dering atau suara speaker buzzernya. Alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaan, yaitu penggantian soket konektor fleksibelnya tanpa usah kita mengganti fleksibel yang baru. Jadi masih menggunakan fleksibel yang originalnya teman-teman. Tapi jauh lebih mudah apabila ada stok, ya tinggal copot, pasang, ganti baru, itu jauh lebih mudah teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengisiannya sudah naik di angka 58%. Jadi untuk pengisian chargernya bisa berjalan dengan normal ya teman-teman. Dan juga untuk di bagian suara nada dering atau dari suara speakernya itu bisa berfungsi dengan normal semua. Untuk di bagian ini ada kerusakan lain, yaitu di bagian kabel antena itu terputus teman-teman. Jadi kerusakannya ini lumayan banyak. Kita akan coba untuk meneruskan di video selanjutnya, yaitu di bagian part kedua atau episode kedua, bagaimana cara memperbaiki kabel antena yang terputus tanpa kita menggantinya. Jadi bagaimana cara memperbaikinya dinantikan saja di tutorial selanjutnya, karena di bagian ini sudah selesai saya rakit untuk mengetes kedua SIM card dan juga kedua sinyalnya. Untuk kuota data kita pindahkan atau kita alihkan ke kartu yang lain, sudah keluar 4G dan bisa berfungsi dengan normal sinyalnya. Sedangkan untuk chargernya bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman, karena untuk fleksibel itu banyak jalur, mulai dari charger, mikrofon. Kita tes dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dari coba lu 1 2 3 dicoba. Cek tes dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dari coba lu 1 2 3 dicoba. Oke, alhamdulillah untuk mikrofon bisa berfungsi dengan normal, dan sekarang kita cek menggunakan perekam video. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo 1 2 3 dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo 1 2 3 dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk perekam suara dan juga perekam video, mikrofonnya bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan fungsi dari kamera ini sengaja saya tes ya untuk mengetes ketajaman kameranya dan juga fungsi kamera depannya. Oke, alhamdulillah untuk kamera depan dan kamera belakang bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan dinantikan saja untuk tutorial bagaimana cara memperbaiki kabel antena yang terputus. Jadi alhamdulillah untuk sinyal sudah keluar, dan ini tinggal perakitan terakhir teman-teman, yaitu pemasangan backdoor atau tutup belakangnya. Sudah selesai, dan alangkah baiknya kita cek ulang. Oke, kita cek ulang mulai dari fungsi chargernya. Alhamdulillah itu sudah bisa nambah sampai 100%.
dan kita bisa sambil menyalakan infonya untuk kita tes ulang, yaitu mulai dari kuota data sinyal atau internet sinyalnya, dan juga untuk di bagian suara dari nada dering ataupun suara MP3 atau musiknya. Oke, pengerjaannya sudah sukses semua dan dinantikan saja di part kedua ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.